Karena salah satu sunnah Nabi Muhammad, kalau kita berjumpa dengan saudara kita dan kita suka dengan dia karena Allah, Pak. Suka karena Allah itu apa maknanya, Pak? Kita menyukai sesuatu yang ada dalam dirinya karena ada hal yang Allah suka kepadanya. Jadi dasar kita bersaudara karena Allah, bukan karena hartanya, bukan karena faktanya, bukan karena jabatannya, bukan karena ketampanan dan kecantikannya, tapi karena di dalam diri saudara kita itu ada kebaikan yang Allah suka kepadanya. Alhamdulillah alladzi amadana bi anwa'in ni'am wa faddalana 'ala sa'iri khalqihi bi ta'lim al-'ilm wal bayan. Walhamdulillah alladzi habbaba ilayna al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karaha ilayna al-kufra wal fusuq wal 'isyan wa ja'alana min ar-rashidin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المولى عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat yang silih berganti hadir tanpa kita sadari, datang tanpa kita ketahui. Lebih banyak yang tidak kita minta dibandingkan dengan yang kita minta. Dan semua itu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita untuk menunjang tugas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang kita rasakan di subuh hari ini. Pertemuan ini terjadi semata-mata karena nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tanpa nikmat dari Allah, bagi kita sebagai makhluk yang berstatuskan la haula wa la quwwata illa billah, bagi kita jangankan untuk melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan, sekedar membuka kelopak mata saja, kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alangkah sulitnya diri kita. Walaupun hanya sekedar membuka kelopak mata, tapi dengan nikmat Allah tersebut, Allah permudah segala urusan kita, sehingga kita bisa hadir di rumahnya, menyambut panggilan serta seruan dari. Dan ini terjadi semata-mata karena nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selayaknya dan sepantasnya kita puji Allah dengan kalimat yang indah, Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya menjadi paripurna ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi uswah hasanah dalam kehidupan kita, contoh yang baik, model yang baik, teladan yang baik dalam semua urusan kehidupan kita. Dan kita sedang berusaha untuk mengarahkan kehidupan kita kepada kehidupan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua tenaga kita, sedaya upaya kita, semampu kita, hari-hari kita adalah hari dalam naungan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kembali kita di subuh hari ini bermajlis di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majlis di mana kita membahas tentang perjalanan hidup Rasul alaihi salatu wasallam dari sebuah kitab yang sudah kita bahas dan insyaallah akan kita bahas di subuh hari ini.
dan kita akan masuk pada bab baru, yaitu yamshi fil aswaq. Apa itu artinya yamshi fil aswaq? Jadi bab ini setelah pembahasan yang lalu berkenaan dengan al-majlis an-nabawi, majlisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di pagi hari. Nah, setelah majelis itu bab berikutnya adalah yamshi fil aswaq. Apa itu yamshi? Rasulullah berjalan di mana? Fil aswaq, di pasar-pasar. Apa saja yang dilakukan oleh Rasul dalam perjalanannya ke pasar-pasar, ke tengah pemukiman kaum muslimin, inilah yang akan kita bahas dalam bab berikut ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan bahwasanya kota Madinah itu ahya mutafarriqah. Jadi di kota Madinah ini berbagai macam penduduk berada di sana. Bukan hanya orang asli tempatan kota Madinah saja, tapi berbagai macam kampung, berbagai macam suku ada di kota Madinah. Kuba, seperti daerah Kuba yang menjadi tempat singgah Nabi Muhammad ketika akan sampai ke kota Madinah. Rasul singgah di Kuba selama 3 hari 3 malam dan membangun masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW yang kita kenal dengan nama Masjid Kuba. Ya, dan Nabi Muhammad setiap pekan mengunjungi, menziarahi Masjid Kuba ini setelah menetap di kota Madinah Munawwarah. Ada lagi perkampungan namanya Bani Salim bin Auf, di mana Rasul juga sempat singgah di kampung ini, membangun masjid yang kedua, yang hari ini dikenal dengan Masjid Al-Jumu'ah. Karena di situ adalah Jumat pertama yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi Muhammad membangun masjid yang kedua namanya Masjid Bani Salim bin Auf, atau hari ini dikenal dengan Masjid Al-Jumu'ah. Dan itu juga dalam perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad. Dan barulah yang ketiga adalah Masjid An-Nabawi. Jadi kalau dalam urutan Masjid Nabawi adalah masjid ketiga yang dibangun oleh Rasul. Namun kita bisa belajar dari perjalanan Rasul ini. Tidaklah Nabi Muhammad SAW menempati satu pemukiman, menempati satu daerah, hal pertama yang dipikirkan oleh Rasul adalah masjidnya Bapak. Begitu juga ketika Rasul tiba di kota Madinah, Nabi pun tidak mempertanyakan di mana rumah yang akan ditempatinya. Tapi yang dipikirkan oleh Rasulullah adalah tanah mana yang akan dibangunkan masjid. Karena setiba di kota Madinah, Nabi Muhammad SAW tidak langsung mampir ke rumah sahabat yang akan ditempatinya. Melainkan Nabi Muhammad dengan perintah Allah kepada Al-Qaswa. Siapa Qaswa ini? Qaswa ini adalah nama unta Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi Rasulullah menamai hewan tunggangannya. Ada himar, himar ini adalah keledai, itu ada namanya juga. Kemudian ada bighal, bighal ini adalah peranakan antara keledai dengan kuda. Itu juga Rasul menamai hewan tunggangannya. Dan Rasul punya unta diberi nama Al-Qaswa. Jadi ketika penduduk kota Madinah menarik tali kekang unta Rasul, berharap Rasul akan mampir di rumah mereka atau tinggal di rumah mereka, Rasul berkata kepada penduduk kota Madinah, "Da'auha, biarkan unta itu fa innaha ma'mur." Karena sesungguhnya unta itu telah mendapatkan perintah dari Allah, ya, rumah mana yang dia pilih. Dan ternyata Allah memilih rumah Abu Ayyub Al-Ansari, yang di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari terdapat final, sebuah halaman yang cukup luas, dan disitulah dibangun Masjid An-Nabawi sampai hari ini. Dan itu adalah atas, ya, pembelian Nabi Muhammad SAW. Dan Rasul mewakafkan, ya, hasil beli tanah tersebut untuk dibangunkan Masjid An-Nabawi, dan sampai hari ini katanya Nabi Muhammad mendapatkan pahala yang tidak akan pernah terputus sampai hari kiamat nanti. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun, dan sesungguhnya bagi wahai Muhammad pahala yang tidak terputus. Selain karena umat yang selalu mengikuti sunnah Rasulullah, banyak hal yang akan terus mengalir kepada Rasul, termasuk di antaranya adalah tanah yang diwakafkan untuk dijadikan Masjid An-Nabawi hari ini yang belum terjadi perluasan. Kita bisa bayangkan berapa pahala yang akan terus mengalir kepada Rasul setiap kali kaum muslimin sholat di Masjid An-Nabawi. Dan ini adalah amalan cerdasnya Rasul dan para sahabat. Bahkan Utsman bin Affan juga kemudian mewakafkan tanahnya, yang sampai hari ini Bapak Ibu sekalian
Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Muhammad ini memiliki rekening atas namanya di Bank Ar-Raji, salah satu bank yang ada di Arab Saudi, atas nama Utsman bin Affan. Dari mana? Dari kebun, dari sumur yang diwakafkan, yang hari ini dikelola baik oleh kaum muslimin sehingga menjadi hotel, dan kemudian itu adalah atas nama Utsman bin Affan. Subhanallah. Ya, itu sebuah pahala yang tidak akan pernah terputus. Ya, walaupun kita tahu meninggal 1400 tahun yang lalu. Nah, di kota Madinah banyak perkampungan, banyak kabilah, banyak suku di sana. Bani Salimah atau Bani Harithah ada namanya Bani Salimah. Bani ini adalah cabang dari suku. Kalau suku dalam bahasa kabilah, di bawah suku itu ada namanya Bani. Ya, di Madinah itu ada dua suku besar. Bani, suku Aus dan suku Khazraj. Nah, di bawah suku itu ada namanya Bani. Bani itu perkampungan Bapak. Wa kullu hayyin huwa tajma' asyairi li qaumi min al-ansar. Di setiap perkampungan ada penduduknya Bapak Ibu. Dari kalangan kaum Ansar. Yang termasuk di antaranya adalah Banu Zaliq, ada Banu Zufar, Banu Sa'idah, Banu Najjar dan sebagainya. Jadi banyak perkampungan di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Wal buyutu mukhtalitah. Begitu juga dengan rumah-rumah yang ada di kota Madinah. Berbagai macam bentuk, berbagai macam keadaan, berbagai macam suasana dan lain sebagainya. Ada yang terbuat dari dinding-dinding, ada kemudian pelepah kurma dan lain sebagainya. Banyak kebun-kebun juga yang ada di kota Madinah. Begitu juga dengan jalan-jalan yang ada di kota Madinah, ada jalan porosnya, ada gang-gangnya dan lain sebagainya. Jadi luar biasa, cukup kompleks. Yang kota Madinah dengan berbagai macam keadaan penduduknya Bapak Ibu sekalian. Nah, Nabi Muhammad SAW punya kebiasaan yasiru fi hadhihi turq, punya kebiasaan menyambangi setiap kampung, setiap rumah, setiap jalan, bahkan setiap gang yang ada di kota Madinah. Nabi Muhammad SAW melakukan ziarah, kunjungan, melakukan ziarah ke berbagai daerah yang ada di kota Madinah, ya, untuk memastikan penduduknya baik, memastikan masyarakatnya dalam keadaan baik, mengamalkan syariat dan lain sebagainya. Wa lidzalika intasharat masajiduhu wa amakin salatihi. Karena di kota Madinah, jangankan di kota Madinah secara umum, di samping Masjid Nabawi, kalau kita lihat hari ini Bapak Ibu, sejak pemerintahan Muhammad bin Salman ini, masjid-masjid yang dulu ditutup, ya, di samping Masjid Nabawi saja itu kita dapat di beberapa masjid. Ada Masjid Al-Mumamah hari ini, ada Masjid Ali bin Abi Thalib, macam-macam masjid. Karena memang begitu dalam perkampungan-perkampungan yang Rasulullah SAW kalau pergi ke perkampungan itu juga memikirkan tentang masjid untuk perkampungan tersebut. Di mana dibangun masjid? Di mana dibangun masjid? Dan Nabi Muhammad selalu memilih posisi masjid itu di tempat yang paling strategis, di pusat dan di jantungnya kampung tersebut, yang memudahkan orang dari berbagai penjuru untuk datang di masjid. Jadi Rasul mencari lokasi bangun masjid juga tidak asal-asal. Tapi Nabi Muhammad akan memilih lokasi yang paling strategis yang bisa diakses oleh seluruh penduduk kampung tersebut. Ya. Kemudian kaum muslimin dan muslimat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian pada saat Rasul berziarah ke kampung itu, Nabi Muhammad paling ke masjid, sehingga kemudian itu menjadi sentral. Kalau para sahabat ingin menjumpai Nabi Muhammad, maka datangi Rasul di masjid. Jadi waktu sholat Rasul sholat di kampung ini, sholat di kampung itu, sholat di kampung ini. Begitulah aktivitas Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Namun sebelum bercerita tentang bagaimana perjalanan Rasul ke kampung-kampung tersebut, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min baitihi rafa'a tarfahu ila as-sama'. Hal yang tidak dilupakan oleh Rasul adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga jangan dilupakan Bapak Ibu sekalian. Setiap kali kita keluar dari rumah kita adalah memohon perlindungan kepada Allah. Doa yang paling sederhana yang selalu kita baca kalau keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Itu adalah doa yang paling ekspresif. Kalau kita suka yang ekspresif,
selain itu Bismillahirrahmanirrahim, Nabi Muhammad juga membaca Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla. Subhanallah. Apa artinya? Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan dan disesatkan. Dari menyesatkan dan disesatkan. Karenanya Bapak Ibu sekalian, betapa banyak kejadian dan kasus hari ini. Orang ketika keluar rumah, tertipu, terhipnotis, dan lain sebagainya, macam-macam. Mungkin kita kurang doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi Muhammad berdoa kepada Allah agar Allah melindunginya. Pertama dari menyesatkan orang lain atau disesatkan orang lain. Au azilla au uzalla. Ya, au azilla au uzalla. Dan aku juga berlindung kepada Engkau wahai Allah dari apa uzalla dan azilla. Kalau udalla atau adilla ini menyesatkan dan disesatkan, kalau au azilla au uzalla ini dari merendahkan orang lain atau direndahkan orang lain, menghina orang lain atau dihina orang lain. Au azlima au uzlama, dan aku berlindung kepada wahai Allah dari menzalimi orang lain atau dizalimi oleh orang lain. Ya, bukan hanya tentang orang lain, kita juga apa? Jangan sampai kita keluar dari rumah kita justru kemudian kita menzalimi orang lain. Au ajhala au yujhala alaihi, atau membodohi orang lain atau dibodohi oleh orang lain. Subhanallah. Jadi lengkap dan komplit sekali doa Rasul ketika hendak akan keluar dari rumah. Wa kana yasiru rakiban wa mashyan. Nah, terkadang Nabi Muhammad berjalan. Terkadang Nabi Muhammad menunggangi hewan tunggangannya. Ya. Wa la'alla ghalibal mashy fi syita, dan biasanya kalau di musim dingin Nabi Muhammad memilih untuk berjalan kaki kalau di musim dingin, dan itu cukup menghangatkan tubuh Nabi Muhammad. Karena kita tahu di kota Madinah kalau sedang dinginnya luar biasa Bapak. Tapi kalau di musim panas, Rasul lebih memilih untuk menaiki hewan tunggangannya. Kenapa? Lianna turab al-Madinah fi as-sayf ramadha lahibatun, sebab pasir di kota Madinah ketika musim panas Bapak Ibu ramadha begitu sangat panas menyengat Bapak Ibu sekalian. Bisa kita rasakan kalau Bapak Ibu umrah di bulan-bulan sekarang ya, itu luar biasa panas di kota Madinah. Itu baru saja kita keluar dari hotel terasa angin panas kemudian menyeka wajah kita Bapak Ibu. Apalagi pasirnya ya, Ramadan. Karena itu kenapa bulan Ramadan ya, disebut Ramadan? Ramadan itu artinya panas Pak, tenggorokan yang panas. Karena disebutkan ya, di musim panas pasir kota Madinah itu Ramadan lahibah, panas yang begitu sangat menyengat. Wa hijaratuha jamal muttaqidun, dan bebatuan yang ada di kota Madinah itu seakan-akan seperti jamar. Apa itu jamar? Bara api. Yang kalau kita goreng telur itu matang. Satu batu. Ayo Rasulullah di musim panas lebih memilih untuk naik hewan tunggangan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam mutawadhiyan fi markabihi. Dan kalau Nabi menaiki hewan tunggangannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik dengan penuh rasa ketawaduan. Ya. Jauh dari kesombongan. Sekalipun hewan tunggangan Nabi Muhammad ini adalah hewan tunggangan pilihan, Pak. Ya, kendaraan yang paling wah yang dinaiki. Kalau untuk kendaraan Rasul memilih yang terbaik, sebab memang Nabi Muhammad mobilisasi dakwahnya itu begitu sangat sering, sehingga Rasul untuk hewan tunggangan yang terbaik. Ya. Sekalipun hewan tunggangan Nabi Muhammad adalah hewan tunggangan yang terbaik, tapi Nabi Muhammad menaiki hewan tunggangannya dengan penuh ketawaduan, kerendahan hati. Bukan mentang-mentang kendaraan yang mewah membuat Nabi Muhammad sombong, tapi justru sebaliknya, Nabi menjadi orang yang sangat tawadu sekalipun di atas hewan tunggangannya.
Wa min tawadhu'ihi, dan di antara bentuk ketawadhuan Nabi Muhammad, kerendahan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rukubuhu fi tariqi ala himar. Ya, dan di antara bentuk ketawadhuan Nabi Muhammad, Rasul tidak merasa risih, tidak merasa gengsi untuk naik himar. Apa itu himar, Pak? Keledai itu. Di mana keledai itu sampai hari ini masih dijadikan sebagai hewan tunggangan, dan biasanya kalau hari ini keledai itu untuk menarik gerobak. Kalau orang jualan apa gitu kan, itu pakai gerobak. Nah, yang dijadikan sebagai penarik gerobak itu adalah hewannya keledai ini. Artinya keledai ini adalah hewan tunggangan menengah ke bawah. Tapi karena tidak pernah merasa risih dan gengsi untuk menaiki hewan ini. Ya. Atau keledai ini, dan keledai ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk di antara hewan yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah hewan ini di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan inna ankaral aswati la sautil hamir, sesungguhnya suara yang paling jelek itu adalah Allah adalah suaranya keledai. Kalau Bapak pernah mendengar suara keledai itu sangat menyayat hati suaranya. Kalau dia melengking itu Allah, jelek sekali suaranya. Kalau kami dulu sering dengar ya, Pak, ada orang-orang jualan itu, dia jualan buah, jualan sayur, atau jualan barang-barang bekas, itu pakai himar, pakai keledai, dan suaranya sangat menyayat hati. Wa ahyanan yurdifu alaihi ba'du ashabihi ba'du. Nah, menariknya Rasul kalau lagi jalan-jalan seperti itu biasanya membonceng para sahabat. Anak-anak jumpa dia ikut kata Rasul. Itu Rasul membonceng, teman. Dan biasanya disitulah Rasul akan menanamkan nilai-nilai kebaikan. Nah, yang biasa dibawa oleh Rasul itu anak-anak, gitu, jalan-jalan sekitar kota Madinah itu, ya, itu bawa anak-anak. Anak kaum muslimin, para sahabat, dibonceng oleh Rasulullah SAW. Ayo ikut sama Nabi sini, gitu kan? Naik dibonceng oleh Rasul. Dan betapa banyak hadis diriwayatkan oleh para sahabat sebab dibonceng oleh Nabi. Wa min manhubihi fit turuq, dan di antara hewan tunggangan Nabi Muhammad itu ada keledai. Keledai ini dikasih nama oleh Rasul, namanya Ufair. Jadi ada Rasul punya hewan tunggangan keledai dikasih nama Ufair. Nah, ini juga mungkin jadi hikmah bagi kita juga. Kalau Bapak punya kendaraan, ya kasih nama seperti Rasul kasih nama hewan tunggangan. Jadi keledai dikasih nama Ufair. Kalau Bilal itu dikasih nama Dul oleh Rasul. Bilal ini sekali ini peranakan keledai dengan kuda, ya, lebih besar daripada keledai tapi lebih kecil daripada kuda, ya, namanya Bilal. Dan Rasul memberi nama hewan tunggangan Bilal ini namanya Dul. Sedangkan untanya dikasih nama Al-Aswa. Jadi masing-masing hewan tunggangan ada namanya. Apa juga kalau punya mobil di rumah atau motor di rumah, kasih. Wa amal masafatul qariba fa yaqtawha masyan tasir min ad-duwal aw al-anha' al-taqariba. Kalau jarak tempuh Nabi Muhammad dalam berziarah itu dekat, Bapak, dan maka Rasul adalah lebih memilih untuk berjalan kaki. Walamma nazala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah ittakhadha masjidahu alladhi bawwa'ahu Allah makanahu. Ketika Nabi Muhammad SAW baru saja tiba di kota Madinah, Bapak Ibu, sebagaimana kami sampaikan tadi, hal pertama yang dipikirkan oleh Nabi Muhammad adalah tanah mana yang akan dibangun masjid. Ya. Fakal masjid fi manazil Bani Najjar, dan posisi Masjid Nabawi sekarang itu dulu itu di perkampungan Bani Najjar namanya. Ya. Dulu itu Masjid Nabawi hari ini di perkampungan Bani Najjar, di mana Bani Najjar ini merupakan al-mantiqatul wusta. Ya, itu berada di pusat tengahnya kota Madinah, Bapak Ibu sekalian. Dari berbagai penjuru kota Madinah, Masjid Nabawi itu berada di pusatnya kota Madinah. Sejak zamannya Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga memudahkan penduduk kota Madinah untuk mendatangi dari berbagai penjuru, dari barat, dari timur, dari utara, dari selatan. Jadi sehingga Nabi Muhammad memilih lokasi masjid itu pasti di tempat yang paling strategis. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza masya fi tariqi masya bi quwwati wa asr. Di sini kita juga belajar dari cara jalan Nabi Muhammad. Disebutkan di sini Nabi Muhammad kalau dia berjalan itu Bapak Ibu sekalian, masya bi quwwati wa asr. Nabi Muhammad kalau jalan itu Ibu menampakkan bahwa pada dirinya itu ada kekuatan dan ada tekad yang sangat kuat. Jadi Rasul tidak pernah berjalan seperti orang yang tidak punya semangat hidup. Ya, tidak kemudian seperti orang yang malas, Bapak Ibu. Ba'idan al-tawakuri al-mutakallif alladhi yatasanna'u at-tadhibun. Jauh dari kemalasan, seperti tidak ada semangat untuk hidup. Nah, Nabi Muhammad kalau jalan tegap Bapak Ibu sekalian dan penuh semangat. Fayanzi rijlaihi fi khutwihi ka'annama yataqalla 'anil ardi. Sebab itulah Rasul kalau berjalan kakinya itu diangkat, Pak, tidak diseret. Ya, tidak seret-seret. Tapi Rasul mengangkat kakinya. Tidak menyeret kakinya, Pak. Dan itu bisa menunjukkan bagaimana semangat seorang. Kenapa Nabi Muhammad berjalan dengan penuh semangat? Tidak menyeret kakinya, mereka mengangkat kakinya. Ka'annama yataqalla 'anil ardi. Seakan-akan kemudian yataqalla itu tanah itu menempel di kaki Rasul ketika diangkat kakinya. Jadi langkahnya langkah tegak. Dulu saya masih ingat waktu masih kecil. Sebab ayah saya adalah tentara, itu ayah itu paling marah kalau saya nyeret angkat atau nyeret sendal dulu. Jangan angkat kakinya. Ternyata itu adalah sunnahnya Rasulullah. Ya. Sunnahnya dari mana? Jadi kenapa Rasul penuh semangat keluar dari rumahnya? Sebab tidaklah Rasul keluar dari rumahnya, mereka ada hajat, ada tujuan, Pak. Tidak sekedar hanya jalan-jalan. Kalau kita mau kemana Pak, cari angin, Ustaz. Mau kemana Pak, cuci mata. Tidak bersisa. Sebab Rasul ada tujuan, karenanya Rasul keluar dengan penuh semangat. Ya, langkah Nabi Muhammad itu diangkat, tidak diseret. Ya. Nabi Muhammad mengangkat kakinya, tidak diseret membesar. Wa yatakaffa ka'annama yanhadiru min uluwi. Rasul kalau jalan itu tidak membusukkan dadanya. Cenderungnya Nabi Muhammad SAW menundukkan badannya, tidak menampakkan keangkuhan dan kesombongan. Bahkan dari cara jalannya saja tidak ada unsur kesombongan dan keangkuhan sedikit pun pada diri Nabi Muhammad. Seperti orang yang berjalan di turunannya, jadi membungkukkan badannya. Ya. Kemudian dia arifu man yarahu annahu laisa bi'ajis wala kasal. Yang pertama, siapapun yang melihat Rasul berjalan, orang akan tahu Nabi Muhammad bukanlah seorang yang lemah, bukan orang yang malas. Yang kedua, orang akan tahu bahwa dia bukan orang yang sombong, Bapak Ibu sekalian. Itu baru dari jalan-jalannya saja orang sudah tahu bahwa orang ini bukanlah orang yang lemah dan bukan orang yang pemalas. Yang kedua, bahwa orang ini bukan orang yang sombong. Nah, pelajaran berikutnya kita dapat di Rasul. Idza iltafata jami'an. Kalau Rasul menoleh, misalnya dipanggil ya Rasulullah, namun tidak akan menoleh hanya dengan kepalanya saja, mereka juga dengan badan-badannya, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Rasul menoleh, ya apa begitu. Tapi semua badannya juga ikut menoleh. Dan itu adalah salah satu adab memberikan penghargaan kepada orang yang sedang kemudian kita ada. Kalau hanya sekedar menoleh, kita akan sedikit meragakan. Tapi kalau seluruh badan kita menghadap, kita sedang menghargai orang yang sedang kemudian memanggil kita. Dan itu adalah akhlaknya Rasulullah. Jadi idza iltafata, kalau Rasul menoleh, iltafata jami'an. Semua badannya ikut menoleh, bukan hanya kepalanya saja. Ya. Wa kana idza masya ma'ahu ashabuhu masyu amamahu hawla. Kalau dalam ziarah Nabi Muhammad ada di antara para sahabat yang ikut bersama Rasulullah, maka para sahabat itu berada di posisi depan, ada di sekitar Nabi Muhammad SAW.
Jadi Rasul tidak menempati tempat khusus kalau berjalan, harus di depan misalnya layaknya seorang raja yang diiring-iringi oleh para pengawalnya, tidak. Jadi kalau orang baru mengenal Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, baru saja ingin berjumpa dengan Nabi, lalu mendapati ada satu rombongan yang berjalan, mereka tidak akan tahu yang mana Nabi Muhammad. Karena tidak ada yang membedakan antara Rasul dan para sahabatnya, baik dari posisinya maupun dari pakaiannya, sama saja dengan sahabat-sahabat Rasul ini. Wa taraku dhahrahu lil malaikati wa lam yakunu yattabi'unahu min khalfihi wa lam yata' akibahu rajulan. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak ingin tukang kalau jalan itu diiring-iringi gitu. Biasa saja, mau di samping, di kanan, mau di kiri, mau di depan, di belakang. Ya, Rasul tidak mengkhususkan dirinya, ada prosedur khusus, protap khusus untuk dirinya kalau berjalan harus paling depan kan. Ya, sebenarnya Rasul bisa kadang yang paling di kanan, yang paling di kiri. Yang jelas mereka meninggalkan punggung mereka untuk diikuti oleh para panah. Jadi kalau Rasul berjalan, maka juga diiringi oleh para panah. Allah. Kemudian kaum muslimin, walam yakun wa hada min tawadhu'ihi alaihi salatu wassalam. Dan ini juga salah satu bentuk ketawadhuan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sehingga Nabi Muhammad SAW ya biasa saja, mau di mana, mau di depan, di belakang, mau di kanan, mau di kiri. Bagi Rasul sama saya tidak harus kemudian di depan, tidak harus di tengah misalkan, enggak. Nabi tidak mengkhususkan diri. Wala yardha li ashabihi madahirul dhulli wa bil istisghar. Rasul tidak suka kalau para sahabatnya memperlakukan dirinya dengan berlebih-lebihan. Ya, mungkin layaknya seorang raja, mungkin ada perlakuan khususnya. Kalau di kisah Nabi Yusuf itu kan, kalau raja Mesir itu mereka kemudian menghormati raja seperti itu. Nah, Nabi Muhammad tidak mau ada sikap seakan-akan para sahabat merendahkan dirinya. Ya Allah, ya kalau sahabat-sahabat saja gitu. Tidak ada salam khusus untuk Nabi Muhammad harus membungkukkan pada lengan. Nabi Muhammad tidak mau. Para sahabat yang memperlakukannya itu berlebih-lebihan, tidak. Ya. Kemudian bal yamshi fihi wa bainahum. Ya, para sahabat berjalan, mau di samping Nabi, mau di belakang Nabi, atau di mana bisa masih. Inilah bentuk ketawadhuan Rasul. Rasul mau di belakang ayatnya seorang raja. Wa kana idza masya yatawakka ala asr man salama am asibul nakhlin. Nah, kebiasaan Nabi kalau jalan kaki itu pegang tongkat. Lihat, tongkat. Dan rata-rata para Nabi dan Rasul punya tongkat. Ya, jadi kalau ada di antara saudara-saudara kita kaum muslimin jalan kaki tongkat, kalau saya dicela itu sunnah Nabi. Ya, jadi Rasul pegang tongkat kalau jalan kaki. Ya, saudara-saudara kita bisa jabat tablik itu kalau jalan itu pegang tongkat. Jangan dicela, itu sunnah Rasulullah SAW. Ya, Nabi Muhammad dan para nabi dan rasul itu punya tongkat. Ya, selain kemudian kalau sudah di atas 40, tongkat itu akan berfungsi untuk menguatkan langkah kaki kita. Ya, kalau ada anjing tinggal pukul anjing. Kalau ada hal yang membahayakan tinggal dipukul aja. Dan Nabi Muhammad kalau jalan kaki itu tongkat biasa. Ya, asal. وربما جعل في يده رجولا أو محجلا وكان هذه عادة العرب. Dan itu kebiasaan orang Arab. Ya, bawa tongkat. Kalau jalan kaki bawa tongkat. Kemudian katsiran ma yu'ridu lahum ma yahtajuna laha, karena tongkat ini banyak manfaatnya, banyak kegunaan. Ya, selain tadi mengingatkan kita sudah tua. Yang kedua kemudian ya nanti kalau ada hal-hal membahayakan tinggal ya pukulin aja tongkatnya. Wa kana yatabassam li kulli man yaqahu fil tariq. Dan selanjutnya Nabi Muhammad kalau jumpa siapapun di jalan, yatabassam, Rasul tersenyum. Nabi Muhammad orang yang paling mudah untuk tersenyum. Jumpa siapa saja, anak-anak, Nabi Muhammad tersenyum. Qala Jurair ibnu Abdullah, salah seorang sahabat Nabi namanya Jurair bin Abdullah, pernah mengatakan, "Ma laqini Rasulullah SAW illa tabassama fi wajhi." Tidaklah Rasul berjumpa dengan mereka yang selalu tersenyum kepada Rasulullah. Bahkan ada di antara sahabat itu merasa geer menjadi orang yang paling disayang oleh Rasulullah. Kenapa? Karena selalunya Rasul berjumpa dengan beliau itu tersenyum. Ya, dan apa susahnya tersenyum itu?
Kalau kita ditanya mana mama lebih suka, lihat orang tersenyum atau cemberut? Mana mama lebih suka? Kalau jumpa orang tersenyum atau cemberut orang itu? Tersenyum. Itu sudah fitrah setiap manusia. Lalu kenapa kita jumpa orang yang cemberut? Mesti tersenyum ya. Kita akan sedikit aja masalah hilang senyum dari wajah kita. Kenapa Bu? Lagi banyak masalah. Kalau dibandingkan antara masalah kita dengan masalah Nabi, lebih banyak masalah siapa? Masalah Nabi, ujian Nabi jauh lebih berat, tapi tidak pernah membuat senyum di wajah Nabi Muhammad hilang disebabkan persoalan ini Nabi. Dan ya, ma'allah hadir ibtisamah, alangkah indahnya senyuman Rasulullah SAW. Karena senyum Nabi Muhammad itu lahir dari ketulusan. Bilwuddi, senyumnya itu tulus dan penuh dengan kasih sayang, bukan senyum yang menyimpan kebohongan dan kemunafikan di dalam hati. Itu pasti terasa itu, mana senyum karena dipaksa, mana senyum dengan ketulusan, itu pasti berbeda Bapak Ibu. Hasilnya nggak akan berbeda Pak. Pesan yang disampaikan dari senyuman itu pasti juga akan berbeda ya. Jadi kalau ibu tersenyum sudah ikhlas senyuman itu karena Allah, karena ingin menyenangkan saudara kita, itu akan berbeda senyumannya Pak, pasti berbeda. Dan Nabi Muhammad senyum itu bilwuddi, dengan penuh cinta dan kasih sayang, ya, dengan penuh ketulusan. Ma'annahu sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dhalika man-nasi kullihim. Di sana Rasul tidak membeda-bedakan dengan selesai tersenyum, dengan Fransai tersenyum, semuanya sama diperlakukan oleh Rasul. Rasul tersenyum menunjukkan apa? Ya, tidak kemudian bermuka masam, tapi dengan senyuman. Yaf'al dzalik ma'an-nasi kullihim kama qala Abdullah bin Harith. Sebagaimana seorang sahabat namanya Abdullah bin Harith mengatakan, apa kata dia? Ma ra'aitu ahadan kana aktsara tabassuman min Rasulullah. Aku tidak pernah melihat seorang pun di muka bumi ini yang paling banyak senyumnya seperti Rasulullah. Allah. Ya, Nabi kita Nabi Muhammad. Kalau kita mau mengikuti Nabi, ibu harus tersenyum jumpa dengan saudara yang lain. Apapun masalahnya, apapun masalah yang sedang kita hadapi, jangan sampai senyuman kita hilang, sirna dari wajah kita. Lebih baik kita sembunyikan kesusahan kita dibandingkan kita menampakkan kesulitan kita. Allahu Akbar. Wa kana idza marra bis-sibyan sallama alaihim. Nah, ini juga akhlak Rasul. Rasul kalau jumpa dengan anak-anak di jalan jemaah, langsung kan menyapa, assalamualaikum. Di saat Rasul mengajarkan etika, etikanya apa Pak? Mestinya orang yang lebih muda, lebih utama untuk mengucapkan salam kepada yang tua, yang lebih kecil kepada yang lebih besar, yang berjalan kepada yang duduk, yang berkendara kepada yang berjalan. Itu akhlak etika. Tapi selalunya Nabi kalau jumpa dengan orang menjadi orang pertama mengucapkan salam, termasuk kepada anak. Rasul akrab dengan anak-anak. Rasul akrab dengan anak-anak ini. Sehingga anak-anak di zaman Nabi Muhammad itu berebut untuk berjumpa dengan Rasul karena salah satu kebiasaan Nabi Muhammad alaihi wasallam. Wa masalah wujudnya, Rasul akan mengusap kepala mereka atau wajah mereka di sana. Dan anak-anak berebut untuk itu. Karena kalau kita jumpa anak-anak, usap kepala mereka. Itu akan mengalihkan kasih sayang kita kepada mereka. Dan anak-anak merasa senang dengan itu. Satu amal yang sederhana dilakukan oleh Rasul jumpa dengan anak saling mengucapkan salam, Nabi juga mengusap kepala mereka. Karena itu Anas bin Malik pernah mengucapkan, "Ma masastu biyadi dibadan wala hariran wala syai'an alyan min kaffi Rasul." Aku belum pernah menyentuh sutra tipis maupun tebal sekalipun yang lebih halus dibandingkan dengan telapak tangan Nabi. Jadi telapak tangan Rasul sangat lembut dan halus itu. Kira-kira handphone di Rasul apa ya Pak? Apa kira-kira handphone di Rasul itu? Dalam Rasul apa handphone? Tapi salah satu ya,
kekhususan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Rasul memiliki telapak tangan yang sangat lembut, tebal dan lembut terus. Jadi anak-anak itu kalau sudah dirusak oleh Rasul, kalau itu perasaan itu seperti mereka jadi anak yang paling disayang oleh Rasul. Karena itu anak-anak itu akan kalau Rasul datang dikerumuni oleh anak-anak. Dan Nabi Muhammad tidak pernah merasa gengsi untuk bercanda dengan anak-anak, dengan segala kewibawaan yang melekat pada diri Rasul, dengan segala keagungan yang ada pada diri Nabi Muhammad. Rasul tidak pernah merasa gengsi untuk bercanda dan bermain dengan anak-anak. Itu Nabi kita alaihi wasallam. Jangan sampai kita datang anak lari, Pak, kenapa ini? Bapak ini suka marah gitu. Ya kan? Nabi kita alaihi wasallam kemana pun dia pergi itu anak-anak tuh mendekat tuh Pak, karena merasakan kasih sayang Nabi Muhammad alaihi wasallam. Ya, Rasul mengucapkan salam, mengusap kepada kepala mereka, sebagaimana Jabir bin Samurah seorang sahabat Nabi pernah mengisahkan, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kharajtu ma'ahu. Rasul pernah keluar dan aku ikut bersama Rasul. Fastaqbalahu bildan, lalu anak-anaknya menyambut kedatangan Nabi. Jadi kalau Rasul datang mana tuh bahagia sekali, senang dia jumpa dengan Rasulullah. Bukan hanya Nabi, Pak, tapi anak-anak juga istaqbalahu bildan. Anak-anak menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fajala yarsa khaddai ahaduhum wahidan. Dan masing-masing anak itu diusap. Semuanya pada berbahagia. Ya, semuanya diusap oleh Rasul. Kepala mereka, ubun-ubun mereka diusap. Subhanallah. Beruntunglah kita kalau kehadiran kita tuh ditunggu, disenangi oleh anak-anak. Menunjukkan bahwa diri kita memiliki kasih sayang yang tulus dan anak-anak bisa merasakan. Ya, sebagaimana anak-anak di zaman Nabi Muhammad. Wa ma ana famasa khatti fawajadtu la yadahu burdan wa rihan. Aku juga pernah dalam ini dengan sabul diusap kepala, tidak mungkin sambil jangan sabul gitu sedikit. Dan aku merasakan kalau Rasul mengusap kepalanya, tangan Nabi Muhammad itu dingin dan sangat wangi, kata Jabir bin Samurah. Jadi tangan Nabi Muhammad itu dingin dan wangi sekali. Karena Anas bin Malik juga pernah menyebutkan begini, masyamatu raihatan, aku belum pernah mencium aroma yang lebih harum dibandingkan dengan aroma tubuhnya Nabi. Masyamatu raihatan atyab min rihi Rasul, aku belum pernah mencium aroma yang lebih wangi dibandingkan dengan aroma tubuhnya Nabi. Jadi kalau anak-anak itu diusap-usap terasa dingin dan wangi, ya. Jadi itu memang khususnya Rasul. Sekalipun Nabi nggak pakai minyak wangi, udah tetap wangi. Akhirnya pernah ada seorang istri Nabi namanya Ummu Salamah itu membotoli keringat Rasul. Ya. Lalu pada suatu hari Ummu Salamah ini membuka botolnya dan dari botol itu memancarkan aroma yang sangat wangi. Rasulnya sampai tanya, ini wangi apa Ummu Salamah? Tidak ada tahu ya Rasul, ini adalah wangi dari keringat Ibu botol. Kalau kita jangan sekali-kali banyak botolnya keringat kita, kan? Setelah sekian lama dibuka pingsan di tempat. Keringat Rasulnya wangi, Pak, dan itu pernah ya disimpan oleh Ummu Salamah, salah seorang istri. Rasulnya kaget, itu wangi apa? Itu wangi keringat, wangi dari kata Ummu Salamah. Kemudian kaum muslimin dan muslim rahmati Allah, karena ma'akhrajaha min ju'nati attar, seakan-akan tangan Nabi mau saja dicelupkan dengan minyak wangi. Saking wanginya, kata Jabir bin Samurah. Fakal al-khadd alladhi masaha Nabi ahsan min al-khadd al-akhar. Dan Nabi Muhammad SAW kalau bukan sedang usap-usap kita sambil mencinta dan kasih sayang, mengalirkan kebaikan, mengalirkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut. Wa kana yazurul ansar. Biasanya Nabi Muhammad akan berziarah mengunjungi kaum Ansar, sahabat yang ada di kota Madinah. Fa idza ja'a ila duar Ansar ja'u sibyan Ansar. Kalau Rasul mendatangi rumah kaum Ansar itu ngumpul, anak-anaknya pada ngumpul. Fa yaduruna haula, mereka akan
mengitari Nabi Muhammad, Pak, ya. Kemudian fayat ulahum, Nabi Muhammad juga mendoakan mereka. Ini juga biasa Rasulullah, Pak anak juga siapapun Rasulullah dan beda dari soleh. Mudah-mudahan bila habis Quran dan lain sebagainya. Itu doain. Sebagaimana doa Rasul untuk siapa? Allah bin Abbas, Allah fakir siddiq wa alim ta'wil, ya Allah pahamkan kepadanya agama, ajarkan kepadanya tafsir. Atau Rasul pernah mendoakan Anas bin Malik pembantunya tadi. Apa kata Rasulullah? Allahumma barik lahu akhir malahu wa waladah, ya Allah berkahi hidupnya Anas bin Malik, perbanyak anaknya, perbanyak hartanya. Dan benar saja, sepertinya Nabi Muhammad, Anas bin Malik termasuk sahabat yang memiliki usia yang cukup panjang, dan dia termasuk di antara sahabat yang terakhir meninggal, usianya lebih dari 100 tahun, anaknya lebih daripada 110 orang, anak keturunannya dengan cucu dan sebagainya. Dan dia termasuk di antara sahabat yang kaya, itu berkah dari doa Rasul. Jadi Rasul berdoa jadi yang soleh dan sebagainya. Wa yansahu usam alaihim, mengusap kepala mereka, mengucapkan salam kepada mereka. Wa marratan binawi bani Najjar, maksud ketika Rasul yang melewati satu perkampungan, yaitu perkampungan Bani Najjar, fatalaqahu jiwaril ansar wa ja'alna yadribna bid-dufuf wa yataghadina wa yaqulna. Pernah Rasul melewati satu perkampungan, mereka menyambut kedatangan Nabi Muhammad dengan rebana. Karena itulah syair tala'al badru alaina min saniyatil wada, yang kemudian hari ini dijadikan qasidah dan sebagainya. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina wada'an lillahi da. Itu syair yang dibuat oleh kaum Ansar ketika menyambut kedatangan Rasul di mana? Di kota Madinah. Ya. Jadi kaum Ansar ini adalah orang yang suka dengan tambuhan genang. Karena ketika di satu walimatul urs, Rasul bertanya, mana nih tambuhan genangnya gitu. Karena dalam bab ini para ulama ya memberikan bahwa musik itu tidak mutlak keharaman. Jadi kalau kita bahas tentang musik ya bisa ditanyakan kepada mufti kita Dr. Muhammad. Kan tidak mutlak keharaman musik itu, ya. Kalau mutlak keharaman musik, pastilah Rasul akan melarang para sahabat itu tidak bermain musik. Justru Nabi Muhammad bertanya, mana tabuhan gendang wahai Aisyah? Sebab kaum Ansar itu suka dengan tabuhan gendang. Ya. Mereka kadang menyambut Rasul kalau Rasul lagi jalan ziarah berkunjung ke kampung mereka kemudian membuat syair untuk menyambut kedatangan. Salah satu syairnya apa? Nahnu jiwaru min bani Najjar ya habda Muhammad bin Jar. Itu di antara syair mereka menyambut kedatangan Nabi Muhammad. Dan dulu kita pernah membahas momen di waktu pagi seperti ini, di setelah subuh menjelang syuruk ini, selain Nabi Muhammad memberikan nasihat, selain Rasul berceramah dengan para sahabatnya, orang-orang Ansar di momen itu juga akan membacakan syair kepada Rasul. Dan Nabi Muhammad tidak melarang para sahabat. Justru di antara para sahabat, mereka dikenal sebagai syair Rasul, penyairnya Nabi Muhammad. Siapa di antaranya? Adalah Hasan Sabit, ada Abdullah bin Rawahah. Dan para penyair di zaman Nabi Muhammad, mereka membuat syair bukan menggambarkan tentang syahwat, bukan menggambarkan tentang dosa, tapi mereka membuat syair berisikan tentang agama Islam, tentang Nabi Muhammad, tentang Allah. Kalau di medan perang, para penyair itu tampil untuk menyemangati kaum muslimin. Ya, jadi ada di antara kaum muslimin satu, mungkin kompi atau apa, yang memang mereka bertugas untuk membakar semangat kaum muslimin dengan syair-syair tentang surga, tentang apa itu. Biasa kalau udah syair dibacakan semangatnya 45 harus kemudian terjadi kepada Tuhan. Jadi tidak mutlak keharaman syair dan kemudian alat musik itu, sebab para sahabat kaum Ansar itu menyambut kedatangan Nabi Muhammad bin tabuhan gendang. Ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Nah, biasanya Rasul kalau disambut dengan syair seperti itu, Rasul begini mengatakannya, Pak. Rasul juga seorang yang memiliki tata bahasa yang sangat indah.
Apa kata Nabi? Allahu ya'lam anna qalbi yuhibbukunna Allahumma barik fihinna. Di ketika Rasul disambut dengan tawaran itu, Allah mengetahui bagaimana hati mencintai kalian. Semoga Allah memberkahi kalian. Subhanallah. Jadi Nabi Muhammad adalah orang yang mudah menyampaikan pesan cinta kepada para sahabat. Ya. Kita saja merasa tamu. Karena pernah satu ketika Rasul duduk bersama seorang sahabatnya, lalu lewat sahabat yang lain. Kata sahabat yang ada di samping Nabi Muhammad, wahai Rasul, saya mencintai orang itu karena Allah. Kata Nabi, sudahkah kau memberitahunya? Belum, wahai Nabi. Aklimu, kalau itu beritahunya, kalau kau mencintai Allah. Karena salah satu sunnah Nabi Muhammad, kalau kita berjumpa dengan saudara kita dan kita suka dengan dia karena Allah, Pak. Suka karena Allah itu apa maknanya, Pak? Kita menyukai sesuatu yang ada dalam dirinya karena adalah hal yang Allah suka kepadanya. Jadi dasar kita bersaudara karena Allah, bukan karena hartanya, bukan karena pangkatnya, bukan karena jabatannya, bukan karena ketampanan dan kecantikannya, tapi karena di dalam diri saudara kita itu ada kebaikan yang Allah suka kepadanya. Jadi ada seorang sahabat Nabi Muhammad namanya ya tidak salah saya. Orang Arab Badui namanya Khizar. Sebentar sambil saya cari. Namanya Khizar bin siapa? Saya lupa. Secara fisik orangnya jelek sekali. Karena Rasul senang dia. Jadi suatu hari ketika Rasul lagi jalan di pasar itu mendapati ya Khizar ini sedang berjualan. Lalu Nabi mendekati orang itu dari arah belakang lalu menutup mata Khizar ini. Ya. Karena Khizar ini tidak mengetahui bahwa yang menutup matanya adalah Rasul, dia mencoba untuk melepaskan pelukan orang tersebut. Padahal dia turun. Siapa ini kata Khizar? Ketika dia membalikkan badannya dan mendapati bahwa yang memeluknya adalah Nabi Muhammad, lalu dibiarkan badannya dia berdiri. Karena dia menikmati pelukan hati Nabi Muhammad dari arah belakang sampai menutup matanya. Dari situ Nabi Muhammad selalu bercanda, karena itu pasar, jadi ramai orang. Kata Rasulullah, siapa yang mau beli budak ini? Kata Rasulullah, saya jualan budak nih, kata Rasulullah. Kata Khizar ini, wahai Rasul, dengan muka saya seperti ini, saya tak akan laku di pasar. Apa kata Rasul? Membesarkan hati Khizar ini. Akan tetapi di sisi Allah, engkau mahal harganya, wahai saudara. Subhanallah, gimana Pak? Ungkapan Nabi Muhammad ini. Kalau kita mengatakan membayar, ya begitulah Nabi Muhammad dengan para sahabat. Membesarkan hati para sahabat. Secara fisik orangnya jelek, tapi Rasul mengatakan di sisi Allah mahal harganya. Subhanallah. Begitulah Rasul alaihi wasallam Pak orang. Kalimatnya itu indah. Kalimatnya itu membahagiakan. Kalimatnya itu mudah-mudahan paling tidak kita berusaha jumpa orang itu kalimatnya luar biasa, kalimat ini yang menyenangkan, yang membahagiakan. Dan begitulah Nabi kita alaihi wasallam dengan kalimatnya Allahu ya'lamu anna qalbi yuhibbu. Hanya Allah yang mengetahui bahwasanya hatiku ini sangat mencintai kalian. Apa baiknya kalimatnya? Barangkali sampai di sini itu perjalanan kita menelusuri Rasulullah tentang Rasul berjalan di kota Madinah. Masih banyak lagi karena dalam perjalanannya banyak hal yang akan didapatkan Rasulullah dan para sahabat kita ini. Aku lupa dihada wa astaghfirullah li wa lakum subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum